Kembali lagi di channel Encam sama Ilailai. Di video kali ini saya mau share Gcam Bulkin versi 16 di Redmi D8. Redmi D8 saya ini masih MUI 12, maksud saya MUI 11. Bisa teman-teman lihat di tampilan di sini MUI 11.020 ya. Dan di sini juga saya sudah mendapatkan update ke MUI 12. Oke, di sini saya mencoba Gcam Bulkin versi 16 di MUI 11. Mana tahu teman-teman belum mendapatkan MUI 12 masih bisa menggunakan Gcam seperti yang saya buat ini ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman bisa cek APK-nya di deskripsi video ya, sudah saya taruh di sana linknya, silahkan teman-teman download. Dan di sini saya menggunakan dua versi Gcam ya, Gcam Bulkin versi 16 dan Gcam Nikita 7.4 versi 2.0. Dan yang saya pakai sekarang ini adalah Gcam Bulkin versi 16. Jadi kalau teman-teman banyak yang request untuk membuat Gcam Nikita ini, saya akan buatkan, tapi kalau nggak ada, oke, cukup Bulkin versi 16 saja ya, karena saya bandingkan hasilnya untuk siang hari setara lah ya. Ini Bulkin versi 16 ini tergantung dari settingannya. Oke, kita buka saja aplikasi Bulkin versi 16 nya ya, setting-setting ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja settingan yang saya pakai. Seperti biasa, kalau teman-teman baru install, teman-teman diminta untuk mengizinkan beberapa fitur-fiturnya. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita ke more, kemudian ke setting. Oke, pertama-tama kita lihat dulu versinya ya, Gcam ini. Nggak tahu teman-teman bingung ini Gcam apa yang dipakai, jadi langsung saja kita ke about. Oke, di sini Bulkin versi 16 ya, yang 6.2. Kita kembali, kemudian kita ke bagian yang pertama. Di sini ada save location, suara kamera, Google Lens, kita off kan semua ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk grid type-nya bisa teman-teman kasih 3 atau 4 ya. Oke, langsung kita ke advance. Di sini bagian pertama advance-nya, general setting-nya ada peringatan mengenai apa ya? Kalau lensa kamera kita kotor, di situ akan dikasih tahu ya untuk membersihkan lensanya. Kemudian di sini ada kontrol HDR-nya, kita aktifkan. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, teman-teman bisa lihat saja di tampilan yang mana saja bagian-bagian yang mau dicentang. Oke, scroll ke bawah, kemudian kompres JPEG-nya 100 ya, yang default. Kemudian quality HDR-nya saya pakai yang 20. Ini tergantung dari apa ya, tergantung dari prosesor yang digunakan ya. Semakin tinggi proses HP kita, bisa juga kita kasih yang 30-36. Saya memakai 20 aja ya, karena Redmi D8 ini masih Snapdragon 439. Kemudian binary filenya bisa teman-teman gunakan yang default dari Google dan custom library Sapphire Parrot ini ya, bisa teman-teman lihat, tergantung dari selera teman-teman, tapi lebih recommended yang default aja ya, from dari Google. Kemudian use pixel 3 nya, maksud saya use pixel OLB nya saya pakai pixel 3. Kemudian auto exposure correction 2 second ya, kalau posisinya benar-benar gelap kita aktifkan saja sampai 4 second. Kemudian exposure compensation plus 0.6. base settingnya
Ini defaultnya 3 AXL. Kemudian config, ini tergantung selera dari teman-teman. Ketiga-tiganya ini bisa kita pakai ya. Kemudian saturasinya untuk kamera belakang, highlightnya saya pakai yang 1.7. Kemudian shadownya 2.1. Dan untuk kamera depan, highlightnya 1.4. Dan shadow saturation 1.8. Kita kembali lagi, noise reduction, enable HDR plus the noise kita aktifkan. Kemudian untuk kedua ini kita kasih sama-sama yang 300 ya. Itu gunanya untuk memperhalus atau menghilangkan noise-nya ya. Kemudian dua API kamera kita centang saja, dan ISO selectionnya 3200. Kita kembali lagi, ini dicentang, use AWB nya dicentang. Untuk correction night side nya bisa teman-teman gunakan kalau kondisinya gelap gulita, bisa 8 second 16 second, tapi memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk memproses gambar di mode malamnya. Karena saya pakai siang hari, saya kasih yang 3 second aja. Oke, dicentang, disable zoom, dicentang juga. Kemudian recomp AWB nya kita on kan saja. Kemudian kita masuk ke lab, ini default. Kemudian kita scroll ke bawah, kita aktifkan optical stabilization, dan kita enable reduce load nya kita centang ya. Oke, mungkin itu saja untuk settingannya. Kita kembali, oke, nggak ada lagi ya. Oke, maka interface-nya akan seperti ini. Jangan lupa kontrol HDR nya diaktifkan seperti ini ya. Kemudian kita lihat interface-nya. Di sini support ya, kecuali video sama slow motion nggak bisa. Mode malam bisa ya, bisa. Di sini sudah saya coba fitur-fiturnya. Ternyata video sama slow motion tidak bisa, dia akan keluar ya. Kita coba video, nah dia akan keluar. Kemudian kita coba slow motion, dia akan keluar. Jadi selebihnya bisa ya. Untuk panorama, lensa blur, photo spare, time lapse, lens bisa. Oke, kita contohkan dulu satu gambarnya ya. Nanti hasilnya saya akan selap dulu lensanya. Untuk hasilnya saya akan share ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat saya memakai kamera biasanya, maksudnya mode biasa ya. Oke, kita fokus dulu, kemudian kita jepret. Kita buka hasilnya. Kalau posisi proses HDR nya seperti ini, dia berhenti, tunggu saja ya. Ini memerlukan waktu beberapa detik saja. Oke, masih kita tunggu. Nanti hasil mode malamnya saya sertakan juga ya di akhir video ini. Oke, sudah selesai ya. Untuk gambarnya kalau sudah selesai ini kelihatannya agak blur dikit ya, maksudnya agak kurang fokus ya. Tapi kalau kita zoom, dia akan fokus ya. Maksudnya dia akan detail gambarnya. Oke, setelah kita kembali, maka akan detail. Seperti itu hasilnya. Kemudian ketika teman-teman mengambil objek yang paling kecil, teman-teman bisa zoom ya. Ini saya zoom. Oke, saya zoom, kemudian kita tap atau fokus. Udah lari ya objeknya apa ya.
Kita coba lagi, kita foto daun ini aja ya, kita foto daun. Oke, di sini saya zoom ya. Ketika kita mengambil objek yang kecil, kita buka. Dan kita tunggu proses HDR-nya. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba zoom. Oke, dan ini hasilnya kurang fokus ya. Nah, tapi kalau kita kembalikan dia akan detail. Oke, mungkin itu saja untuk beberapa settingan dari Vulkan versi 16 ini. Silakan teman-teman simak hasil dari Gcam ini.